Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semua? Ya, alhamdulillah kita bertemu kembali di pertemuan ke-10 ya, mengenai persahabatan dan relasi sosial antar budaya. Dengan saya, Zahra Rahmanti, di mata kuliah Bahasa dan Komunikasi Lintas Budaya Prodi Linguistik Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai, apakah ada dari teman-teman semuanya yang mempunyai seorang sahabat atau relasi sosial yang mungkin teman-teman merasa beda budaya begitu? Hmm, iya. Nah, teman-teman yang mempunyai sahabat atau pertemanan, ya, saya ucapkan selamat, semoga persahabatan dan relasi sosial kita langgeng, ya, dan membawa kebaikan selalu. Nah, ini yang akan kita bahas, teman-teman, ya, mengenai persahabatan dan relasi sosial antar budaya, yang mana diharapkan mampu memahami definisi dan pentingnya komunikasi antar budaya dan persahabatan, mengidentifikasi hambatan dalam relasi sosial antar budaya seperti stereotip yang efektif untuk membangun hubungan lintas budaya sebagai kekayaan dalam interaksi sosial. Nah, teman-teman semuanya, kita akan menilik terlebih dahulu ya mengenai konsep dasar kebudayaan dalam relasi. Ini ada sebuah gambar ya, yang menunjukkan company culture, ya, ada yang terlihat secara visible dan invisible. Kita lihat di sini kalau yang bisa dilihat ya, ada dress code, amenities, people, benefits, location, dan office area yang bisa kita lihat dari luar gitu ya. Kemudian di sini ada invisible, ada safety, trust, result, core value, work ethic, opens, difference, enjoyment, flexibility, personal space, order, narrative, bias, authority, purpose, dan banyak sampai hal disiplin. Ini yang invisible alias tidak terlihat. Nah, ini sebuah gambar yang menunjukkan sebagai contoh ya, bahwa kebudayaan nyatanya bisa kita umpamakan seperti gunung es. Hal yang terlihat ya, bahasa, kemudian pakaian, makanan hanya puncaknya. Yang di bawah permukaan yang tidak bisa kita lihat ya, ada nilai-nilai, kepercayaan, dan konsep waktu yang sangat mempengaruhi cara seseorang bertemu. Betul ya? Coba kita sambil merefleksikan diri. Ketika kita mempunyai seorang teman yang dapat dipercaya, ya memang tidak bisa terlihat secara langsung, tapi kita merasakan, dan itu semua tergantung dari waktu kita berteman, berrelasi, dan bersahabat tadi. Ya, lambat laun ketika dia mungkin mengucapkan janji gitu ya, menjaga uh, cerita kita itu. Tapi ternyata pada suatu kesempatan dia tidak sadar atau memang dengan terang-terangan menyatakan rahasia kita kepada orang lain. Nah, itu berarti wah, ternyata dalam pribadinya sendiri tidak bisa dipercaya. Itu yang tidak bisa dilihat gitu ya. Dan akhirnya memperlihatkan sendiri ya, akhirnya terlihat. Nah, dalam hal ini ya, ketika kita berrelasi atau berhubungan budaya atau ya perspektif dengan kita ya, dan ini dari budayaan relasi dalam bersahabat berrelasi ya, pastinya ada
yang namanya tantangan dan mental. Nah, ada tiga di sini yang saya ringkas gitu ya. Pertama, ada etnosentrisme, yang mana kecenderungan alamiah manusia untuk menganggap kelompoknya adalah pusat dan standar kebenaran, sementara yang lain aneh atau salah. Nah, kalau ada hal seperti ini, gitu ya, ini yang mau menimbulkan pada akhirnya relasi budaya atau juga persahabatan antar budaya ini yang tidak bisa berhasil atau bisa dikatakan muncul konflik dan lain sebagainya. Kemudian adanya stereotip sebagai jalan pintas mental. Otak kita suka mengkategorikan orang. Contohnya, oh orang dari suku A pasti pelit. Oh orang dari suku A pasti suka mencuri misalnya. Nah, ketika kita bersahabat, ya kita harus melihat individu, bukan lagi stereotip atau bukan lagi melihat dari label-label yang sudah ada. Kemudian anxiety atau uncertainty management. Adanya rasa canggung dan takut menyinggung orang lain sering membuat kita menarik diri ya. Kemudian hmm, bagaimana akhirnya gitu ya? Kita harus punya kuncinya. Ya jelas bukan menghilangkan rasa takut tapi menguranginya. Nah, rasa canggung dan takut ya, kemudian kita menarik diri itu bukan satu-satunya jalan, bukan satu-satunya kunci ya, tapi bagaimana kita mengalami dengan baik agar terhindar dari takut, yang mana ini merupakan salah satu tantangan ya dari sebuah persahabatan dan relasi antar budaya. Nah, bagaimana kita bisa membangun relasi antar budaya? Tahapannya ada tiga. Yang pertama, eksplorasi ya, atau exploration, menunjukkan minat tulus pada latar belakang mereka. Contoh, boleh diceritakan bagaimana tradisi makan malam di keluargamu. Nah, ini mungkin bisa dikatakan orang basa-basi gitu ya. Tapi kita lebih ke tunjukkan saja. Kita ingin tahu latar belakang mereka. Untuk apa? Pastinya membangun relasi yang lebih baik. Ya, kalau kita lebih mengenal, ya harapannya kita juga punya hubungan yang lebih baik, kita bisa menghargai, misalkan ada yang tidak tepat kita tahu, gitu ya, kita bisa menghindari. Kemudian ada soft discourse atau keterbukaan dengan berbagi cerita tentang budaya kita sendiri. Jadi tidak hanya kita mencari tahu dia bagaimana gitu ya, tapi membangun kepercayaan dua arah. Oh kalau di saya seperti ini, jadi imbang gitu ya. Ada kontak di sini, ada saling berbagi, ada saling keterbukaan. Kemudian yang ketiga, navigating konflik atau navigasi konflik. Yang mana saat terjadi salah paham, jangan langsung menghakimi. Gunakan kalimat di tempatku, tindakan itu biasanya berarti apa gitu ya. Nah, bagaimana? Apakah di tempat yang sama? Nah, itu kan kita akhirnya membangun komunikasi yang lebih dalam gitu ya. Dan kita juga mendapatkan informasi baru. Nah, itu membuat kita bisa membangun relasi antar budaya. Jadi, ada eksplorasi, keterbukaan, dan motivasi. Nah, ketika membangun relasi antar budaya ini jelas kita juga harus hati-hati ya. Kita harus cari tahu terlebih dahulu bagaimana latar belakang rekan kita gitu ya. Nah, ini apa menghindari misalkan ada kesalahpahaman, ke ada yang tersinggung atau hal-hal yang demikian. Karena bagaimanapun beda budaya, ya itu beda lagi apa yang dibahas. Nah, kemudian di sini ada keterampilan praktis. Bagaimana kita bisa membangun persahabatan ya atau relasi
antar budaya. Nah, ini tadi bagaimana kita bisa mempunyai kecerdasan emosional dan empati. Kita belajar menunda penilaian, ya. Kita lihat, tapi tidak harus selalu dikomentari, ya. Mungkin ya lumrah ya ketika kita melihat sesuatu langsung kita berpikir kok seperti ini, kok gini, kok gini. Tapi apa salahnya kalau kita batin dulu gitu ya. Kemudian kita tunda penilaian itu, apalagi diutarakan secara langsung. Nah, jangan langsung tersinggung jika teman melakukan sesuatu yang di budaya kita gitu ya dianggap tidak sopan. Nah, tadi kita bisa mengelola ya empati kita bisa mengatur, mempunyai kecerdasan emosional. Nah, kalau kita tidak mau seperti nilai buruk gitu ya, ya kita harus bisa menahan. Kemudian bagaimana kita melakukan fleksibilitas kognitif, ya kemampuan untuk beralih perspektif atau sudut pandang. Coba melihat sebuah masalah dari kacamata budaya kita. Jadi kita bisa lebih terbuka itu tadi, ya. Kemudian kita bisa lebih prihatin, kita juga lebih menghargai. Nah, ini yang perlu dan tidak mudah memang ya, tapi kita harus mampu untuk beralih perspektif. Kemudian metakomunikasi, berkomunikasi tentang cara kita berkomunikasi. Oh, saya lebih suka kalau kita bicara langsung jika ada masalah. Bagaimana dengan, nah, itu ya, utarakan apa, itu ya. Tetapi kita juga itu tadi harus memilah. Nah, ini kalau misalkan diurutkan, ini urutannya ya, dengan kita cerdas secara emosi, empati, kemudian kita naik tingkat ke fleksibilitas kognitif sampai metakomunikasi. Ini harus dilihat bagaimana lawan bicara kita, relasi kita dalam menanggapi ya komunikasi kita. Apakah sudah baik? Berarti bisa dilanjutkan ke metakomunikasi. Kalau belum, ya mungkin sampai bagaimana kita mengelola kecerdasan emosional dan empati seperti itu. Nah, di sini teman-teman, ya bagaimana persahabatan antar budaya ini mengubah ya cara kita memandang diri sendiri. Kembali lagi, kita tidak bisa merasa diri ini kita lebih baik, budaya kita, suku kita, daerah kita lebih baik. Ya, kalau kita hanya di lingkungan yang sama. Tapi ketika kita mempunyai ya persahabatan, relasi antar budaya, jelas ini mengubah cara kita memandang diri sendiri. Kita lebih menghargai orang lain, kita menjadi lebih toleran dan bijaksana harapannya. Ya, kemudian relasi antar individu adalah fondasi terkecil dari perdamaian dunia. Gak mungkin ya kita akan bisa mengubah sebuah budaya yang lain gitu ya. Tapi kita ke sesama teman ya dan sesama individu aja tidak baik. Nah, maka relasi antar individu ini adalah fondasi terkecil dari individu. Nah, jika kita bisa berteman secara pribadi, konflik struktural tertentu jelas akan lebih mudah. Dan semoga teman-teman semuanya di sini ya saling terbuka. Apalagi kita saat ini hidup di era media sosial yang sangat mudah gitu ya menghubungkan diri dengan teman baru, dengan relasi baru yang jelas itu beda daerah mungkin beda daerah dengan kita, bahkan beda negara dengan kita. Jadi mereka sangat welcome, kita pun demikian, kita bisa membangun persahabatan dan relasi budaya dengan tadi harus pintar bagaimana mengelola emosi ya, mencari tahu dulu latar belakang mereka dengan harapan kita bisa membangun relasi antar individu dan ini merupakan semuanya teman-teman, kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.